kelas dan pembelajar di kelas. Dari apa yang dilakukan nanti ketika di pra-observasi kelas yang akan disiapkan? Saya akan menyampaikan pembelajaran. Kebetulan temanya hari ini adalah tentang intention, materi bahasa Inggris ya Bapak ya. Dan tujuan pembelajarannya adalah ingin peserta didik itu mampu mengidentifikasi fungsi teks intention itu sendiri. Kemudian saya merancang kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan media. Medianya di sini adalah media video, jadi menggunakan fokus. Nanti peserta didik itu menelaah, mendapatkan informasi tentang materi pembelajaran. Iya. Apa lagi yang akan dilakukan? Ada strateginya apa? Ada yang lain? Strategi yang saya lakukan di situ adalah demonstrasi, kemudian juga baca ceramah. Dalam bentuk apa itu? Demonstrasinya dalam bentuk apa? Demonstrasi penggunaan kalimat intention dalam kehidupan saya. Kalau kita hubungkan dengan kelima di mana ya? Kalau kita hubungkan dengan progresianya, dengan memahami struktur kalimat dari intention, jadi siswa itu mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, dengan ingin menyampaikan maksudnya dengan tutur yang baik dan sopan dalam bahasa Inggris. Ada lagi yang mau sampaikan untuk pra-observasi kelas? Harapan saya ketika Bapak nanti observasi saya menemukan masukan dari Bapak terkait prosesnya saya lakukan di kelas. Saya ingin lebih mendalami, mungkin ada sintak-sintaknya yang nggak pas yang saya lakukan nanti. Jadi saya ingin ada orang lain mengobservasi saya. Oke. Baik, itu selamat melakukan pembelajaran ya. Oke, di kelas. Baik, Bu Delta, setelah saya melihat ya pembelajaran di kelas, ya, secara umum Bu sudah Aditya, Aldo Pradewo, Ariel, Six, dan Reno, Dimas, Dwi Adelia, Farhan, Ferry Anthony, Ikra, Melayu, Genta, Harpandi, Irwanda Saputra, Aprian Garangadan, Rifki Pahlevi, Nelsa Apriani, Muhammad Afdal, Nafa, Nike, Febri, Putri, Tafadini, Sapelo, Saro, Varianda, Yaman, Kira, only one ya, six. Okay, class, before we start our lesson, I hope you can read the brain first, praying first. Pray.
Finish. Right. Okay. Before we start our dance, nah, sebelum kita mulai tari ini, nah, Mem ingin membuat suasana kelas kita lebih segar lagi karena sudah siang ya, dengan ice breathing. Ya, ice breathing. You like it? I like to. Okay. I like. Yes. I like. Antara bulan depan. Nah, untuk lewat pertanyaan, Which one do you want? Senang tak? Yes. Yes. Yes or no? Yes. Yes. On. So yang lain. Yes. Yes. No lama. Yes, man. Okay, please all of you stand up, please. Semua berdiri. Happy ajalah menyanyi salalala, cuek ajalah, oh salalala. Happy ajalah menyanyi salalala, cuek ajalah, oh salalala. santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Happy ajalah menyanyi salalala, cuek ajalah, oh salalala. Happy ajalah menyanyi salalala, cuek ajalah, oh salalala. Ini lagu santai bukan aku lebay, happy di pantai kita santai-santai. Lihat cebilan hai, kamu serupai. Kalau ada yang marah, sorry serupai. Berbahan teman cari pengalaman sama teman-teman, sambil makan gorengan berasik-asikan sama kawan-kawan. Bukan cari lawan, kontrolis number one. Happy ajalah menyanyi salalala, cuek ajalah, oh salalala. Happy ajalah menyanyi salalala, cuek ajalah, oh salalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan
lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Okay, today we will continue our new material about flag intention. Adapun tujuan mengajar kita pada hari ini adalah online ya. Oke. Yaitu can you read it? Mengetahui fungsi teks expression of intention. Okay, I will present one of video of intention. Please attention, full attention for this video. Okay. Belajar bahasa Inggris kali ini adalah pasti tetap bisa dapat dengan menarik dan menyenangkan melalui animasi yang udah disediakan buat nanti. Oke, sebelum kita belajar, kalian harus prepare dulu nih buku catatan, alat tulis dan buku bahasa Inggris yang mendukung kalian untuk belajar. Sebelum kita belajar alat belajarnya, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, waktunya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we learn about expressing intention. What is the meaning of expressing intention? Do you know it? Nah, pada kesempatan kali ini, Isnanda akan membahas tentang expressing intention. Secara harfiah, expressing intention mempunyai arti that you want and plan to do. Yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti sesuatu yang ingin kamu lakukan dan kamu rencanakan. Karena masih berupa harapan, maka
lengkap dan sering digunakan adalah future tense. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah asking intention atau bertanya tentang sesuatu yang akan dilakukan. Oke, kamu bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini ketika kamu ingin menanyakan kepada orang lain tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Pertama, what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Any plan for the weekend? Apakah ada rencana di akhir pekan? Are you thinking of blah blah blah? Do you have any intention of? Is it your intention to? Apakah kamu punya rencana untuk melakukan sesuatu? Nah, kamu tulis ya di situ rencana yang ingin kamu sebutkan. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah cara mengatakan apa yang kita ingin lakukan atau kita rencanakan di masa depan. Kamu bisa menggunakan be going to atau would like to. Bedanya apa sih? Yuk disimak. Be going to memiliki kesamaan dengan will or shall pada simple future. Bedanya adalah be going to aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang yang sudah direncanakan atau diprogram. Sedangkan will or shall adalah aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang tapi masih belum direncanakan nih. Jadi masih belum jelas kapan akan dilakukannya. Untuk rumus be going to itu seperti ini. Subject plus be yaitu is, am, atau are plus going to plus verb one. Dimana verb one-nya ini nggak boleh pakai tambahan partikel s ataupun is ya. Meskipun subjeknya itu she, he, atau it. To be am digunakan untuk subjek I yang artinya aku atau saya. To be are digunakan untuk they, we, dan you. Sedangkan to be is digunakan untuk subjek she, he, it, dan nama orang tunggal. For example, Arkan is going to visit Mount Bromo next week. Arkan akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Itu untuk kalimat positifnya ya. Kalau untuk kalimat negatifnya, tinggal kamu tambahin not aja setelah to be-nya. Contohnya, Arkan is not going to visit Mount Bromo next week. Arkan tidak akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Nah, untuk kalimat pertanyaannya, to be-nya ditaruh di depan sebelum subjek ya. For example, is Arkan going to visit Mount Bromo next week? Apakah Arkan akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan? Jika kamu ingin gunakan will, maka polanya adalah subjek plus will plus verb one plus object. Nah, verb one di sini sama ya, seperti di going to tadi. Verb one-nya tidak boleh menggunakan partikel s ataupun is, apapun subjeknya. For example, next time I will bring some cake for you. Lain kali aku akan membelikan kue untuk kamu. Sedangkan untuk kalimat negatif setelah kata will, kamu tinggal tambahin not ya. For example, I will not go to Bali next time. Aku tidak akan pergi ke Bali lain kali. Nah, untuk kalimat pertanyaannya, kata will tinggal kamu letakkan di depan ya, atau di awal kalimat. Contohnya, will you go to Bali next time? Apakah kamu akan pergi ke Bali lain kali? Oke, yang sekarang akan kita bahas adalah penggunaan would like to. Would like to itu artinya adalah ingin. Nah, bisa juga berarti akan dan memiliki makna yang hampir sama dengan penggunaan be going to. Untuk polanya atau formulanya yaitu ada subjek plus would like to plus verb one. Untuk verb one-nya masih sama ya, tidak boleh menggunakan partikel s ataupun is. Itu untuk kalimat positif dan semua kalimat. For example, my father would like to stay in Jakarta next month. Ayahku akan tinggal di Jakarta bulan depan. Untuk kalimat negatifnya, kamu tinggal tambahkan not ya setelah kata would-nya. Atau juga bisa disingkat wouldn't. My father would not like to stay in Jakarta next month. Ayahku tidak akan tinggal di Jakarta bulan depan. Nah, untuk kalimat pertanyaan, would-nya kamu letakkan di depan ya atau di awal kalimat. Contohnya, would my father like to stay in Jakarta next month? Apakah ayahku akan tinggal di Jakarta bulan depan? Oke, cukup sekian ya penjelasan Miss Nanda tentang expressing intention. Nah, sekarang simak contoh dialog berikut ini ya. Check it out. Hi Bayu, do you have any plans for holiday? Honestly, my dad and I are going to fishing.
We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? I don't really like fishing, but I think I would like to bake cookies with my mother. Thanks for asking me to join you, Bayu. Okay. Okay. What is it? Plan, right? Do you know plan? Rencana. Intention. Intention plan itu adalah artinya maksud ya. Oke. Dari paparan video tadi, nah ada semacam structure of the sentence kalimat intention tadi, yaitu yang pertama. You find this, boy? Do you find it? Ya, lihat. This the formula. Ini adalah rumus dalam menyatakan maksud plan tadi itu. For example, Putri will go to Zoo. Putri will go to Aceh. Nah, ini artinya apa? Putri Putri akan pergi ke Aceh. Maksudnya adalah sini intentionnya adalah akan pergi ke Aceh. Oke, jika tidak, good. How to make the questions sentence? Will Putri go to Aceh? Okay, good. Will Putri go to Aceh? Question mark. The answer is, how to answer? Gimana cara menjawabnya? Yes, she will. Or kalau tidak, no, she will. Good. Nah, there are 3 rules. Ada 3 aturan yang di the first, using will. The second, using be going to. Okay. Be going to what? Okay. The second one, if you use be going to, we will change the to be. Here. Okay, look at the first sample. Putri. The to be is Putri is right. To be dari Putri apa? Orang yang tunggal is an or. Putri adalah is. Right. Putri is. I am. She is. He is. Putri adalah is. Going to Aceh. Go. Nah, is going to ini maknanya sama dengan apa tadi? Oke, jika dia tidak,
Sandra, will you marry me? Kan? Maukah kamu menikahiku? Yes. No. What Sandra? You can talk to your girlfriend. Will you marry me? Nah, kira-kira will you marry me? Maukah kamu menikahiku? Nah, itu apa sih tujuannya? Rencana. Good, perencanaan. Tujuan pembelajaran kita mempelajari intention adalah mengumpulkan rencana or plan or intention, right? Okay, class. I want to ask one question only. Nah, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Semangat. I'm so happy. Happy? How about you, Farhan? Happy. Happy? You? Happy? Naufal? Any other set? How about you? Newcomer? Yes, this our Bintang. Are you okay? Okay, well. I think enough for today. I give you some assignment. PR. PR. You can check your book. Page 38. Check 38. Yes. Based on the step of purpose, you can listen first and move on by your pause. After that, you can answer the questions. Right? You can scan it first by using your mobile phone and complete your mind. After that, you can answer the questions. Ya, setidaknya kamu scan dulu, kamu bisa mendengarkan setelah itu, maka kamu bisa menjawab poin halaman jadi. Understand? Yes. Okay, any question so far? Ada pertanyaan? No. Okay, I think enough for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, kemudian Pak, saya tadi sudah memperhatikan mengenai belajar. Ya. Kamu sudah melakukan sesuai dengan bagaimana pemetaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuannya. Jadi memang saya ingin juga kita akan kita coaching ya, dan sini menjadi kondisi yang mungkin sebenarnya tadi belum mampu maksimalkan. Mudah-mudahan dengan coaching kita hari ini, ibu akan mampu lagi untuk ke depan akan membuat lagi. Ibu bisa ceritakan apa yang ibu alami dan ibu rasakan setelah pembelajaran tadi. Perasaan saya pertama senang ya Pak. Senangnya karena saya mengajar ada orang lain yang bukan saya mengajar. Jadi katanya orang lain punya saya punya harapan besar tadinya ya Pak ya. Harapan besar orang yang mengkonsultasi saya itu supervisor itu bisa memberikan masukan terhadap saya terhadap proses pembelajaran. Dari apa yang saya rancang di awal hingga saya menerapkan di kelas, ingin ada pembaruan dari yang mungkin yang namanya mengajar ya sudah lama ya gitu ya Pak ya. Sudah lama tentunya kadang kita luput dari ya rutinitas yang mungkin ya ada hal-hal penting yang rasanya kita lewatkan dari mulai masuk kelas hingga selesai, bagaimana kegiatan pembuka, inti, penutup, hingga pemberian penilaian. Saya senang, intinya saya senang dengan adanya orang lain yang masuk, ya
Baik, perasaan itu senang ya, senang karena memang ada yang mau supervisi. Kan? Dari yang ibu rencanakan aksi kita ada waktu yang lalu kan, apakah dari tujuan kemudian pengembangan mencapai strategi yang ingin ibu rencanakan itu terjangkau dengan rencana? Bagaimana ini? Yang saya rancang kan awalnya saya ingin menyampaikan materi dengan materi baru ya, Ya. itu materi baru bukan materi lanjutan, dengan menggunakan media video, Ya, betul. dengan alat infografis. Nah, ketika di lapangan alhamdulillah juga berjalan lancar, speakernya bagus, siswa juga minat diikuti. Namun kekurangan ya, saya merasa kurangnya di aktivitas ini ya, aktivitas siswa itu serasa kurang. Siswa itu hanya beberapa orang saja yang aktif, tidak semua. Nah. Padahal ini jam mengajar saya siang ya Pak ya, Iya. siang. Dan saya sudah coba juga memotivasi siswa dengan melakukan ice breaking. Bapak sendiri lihat ya, Iya, betul. saya lakukan ice breaking agar dia semangat. Dan kalau siang hari itu Bapak ngantuk ya, masuk pukul 1, keluarnya jam 2:30, itu luar biasa nantinya. Saya coba, saya berpikir saya lakukan ice breaking. Namun itu hanya menghilangkan kantuk, Iya. menghilangkan kantuk siswa, namun tidak dengan keaktifannya begitu. Nah, di situ saya merasa gagal dalam mengajak siswa untuk bisa berproduktif semua. Lihat tadi itu ketika Bapak masuk, siswa saya mungkin sekitar 6 atau 8 orang yang aktif, yang lainnya keep silent, pasif. Nah, baik, ibu rasakan itu ya, ibu akan melihat dengan benar-benar apa yang ibu lihat sendiri dan ibu rasakan itu. Kemudian ibu, bagaimana cara kita berlanjut lagi? Kira-kira bagaimana apa strategi ke depannya? Ya, saya harusnya untuk ke depan ya, depan ketemu berikutnya memikirkan strategi bagaimana Iya. semuanya ya. Jam saya itu siang loh Pak, siang. Betul. Jadi bagaimana ya, memang alhamdulillah ngantuk tidak lagi. Namun keaktifannya ini mungkin saya akan lebih pendekatan secara personal barangkali kepada siswa-siswa yang kurang aktif, barangkali anaknya mungkin kurang percaya diri ketika menjawab, kurang percaya diri ketika tunjuk tangan. Itu yang saya rasakan. Mungkin pendekatan personal mungkin saya coba ya Pak ya. Oke. Ada kuncinya pendekatan personal. Teknisnya seperti apa? Ibu akan lakukan. Saya akan mencoba ya, butuh proses memang ya, dari sejumlah siswa yang ada di kelas saya Ya. itu saya gali dulu potensinya. Barangkali ya selama ini saya lihat juga memang pasif, di pelajaran lain saya dapat informasi juga pasif. Nah, apakah dia tidak percaya diri untuk berbicara? Apalagi pelajaran saya bahasa ya, Iya. bahasa itu identik dengan berbahasa, berkomunikasi, jadi butuh memang komunikasi. Mungkin secara personal saya panggil dulu ya Bapak ya, saya panggil siswanya yang mungkin berdua ya dengan saya coaching, barangkali saya tanya ada apa, kenapa sejak pembelajaran tidak aktif gitu. Iya. Artinya itu yang melakukan ya. Jadi pendekatan personal dengan melakukan coaching. Ada lagi yang lain yang akan strategi yang lain lagi di samping itu coaching itu. Secara dari sayanya mungkin saya akan lebih atraktif lagi, membuat semenarik mungkin pembelajaran saya. Iya. Dan barangkali secara di lapangannya ya, saya akan memanggil nama yang bersangkutan untuk kalau bisa menjawab. Mungkin saya akan pancing dengan pertanyaan-pertanyaan simpel dahulu agar dia bersuara, tidak hanya orangnya itu terus yang berbicara jelas. Jadi saya timbulkan rasa percaya dirinya untuk mampu berbicara. Saya tidak menuntut banyak, harus lancar bahasa Indonesia Pak, paling tidak dia mau berbicara dulu. Dengan kemampuan berbicaranya itu perlahan nanti saya akan coba motivasi dia agar dia lebih aktif lagi.
berarti sampai coaching ada 6 bulan khusus ya? 6 bulan khusus tempatnya di Sigila. Gimana buat Sigila sih? Sama aja gitu ya? Sama sepertinya. Iya. Sama sepertinya. Kalau begitu sama aja coaching pasien. Iya. Ya, artinya ada nggak yang dalam kelas itu tadi? Ibu punya potensi yang luar biasa. Ibu udah punya kekuatannya. Pertama mampu memberikan sedikit kan begitu, ya. Dan ibu mengajak. Apa lagi yang harus dilakukan gitu? Dari potensi-potensi yang ibu miliki, saya lihat ada gimana? Barangkali saya petakan ini Pak, saya petakan kemampuan siswa itu ada di kelas saya itu ada yang aktif, yang sedang, yang pasif banget. Iya betul. Jadi sepertinya saya harus membuat rancangan pembelajaran dengan beberapa variasi. Beberapa variasi, jangan-jangan walaupun saya sudah menggunakan video, musik dan segala macam, nah siswa ini mungkin kurang tertarik gitu. Iya. Jadi saya akan lebih rancang dengan kegiatan pembelajaran yang atraktif gitu ya, Iya. yang membuat dia moving class Iya. atau group discussion. Iya. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Jadi dulu akan identifikasi ya. Iya. Mana yang aktif, mana yang kurang, mana juga ya. Jadi akan dibuat dari grup-grup kecil ya. Nah, ini menarik nih. Grup-grup kecil yang akan dibuat ini apakah nanti bervariasi buat satu grup itu atau itu hanya yang grup A itu yang sudah aktif, ini yang kurang, ini yang belum gitu. Gimana nanti? Sepertinya tidak Pak. Kalau seperti itu menurut saya itu akan sama halnya dengan kelas besar. Betul. Jadi saya akan membentuk grupnya itu berdasarkan karakter siswa. Mungkin ada yang kinestetik, yang audio, yang satu lagi visual. Mungkin anak-anak yang pasif ini mungkin cenderung banyak yang kinestetik, yang aktif ini supaya yang visual, audio visual. Jadi saya petakan berdasarkan karakter. Ya. Berarti gaya belajar nanti ya? Iya. Mulai gaya belajar ya. Oke. Jadi gaya belajar akan dipetakan audio visual seperti itu kan. Jadi setelah itu baru akan apa yang disampaikan tadi ya. Membuat semacam apa ya. Sebenarnya berarti nanti akan dibuat pemetaan mana itu sehingga akan memunculkan metode yang bervariasi. Betul ya? Metode bervariasi itu kalau menurut ibu itu seperti apa yang dilakukan? Dalam aktivitas pembelajaran saya akan misalnya nih Pak, anak 3 tadi ya, estetik. Saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang sifatnya anak moving class. Moving class artinya dia melakukan aktivitas berpindah-pindah, aktivitas berdrama tadi, percakapan, kalau bahasa Inggris ya. Mungkin kalau audiovisual ya seperti yang saya katakan tadi, saya menontonkan video dan tayang-tayang PowerPoint. Satu lagi bisa apa ya bahasanya? Audio visual kinestetik ya, yang berdasarkan jenis tadi Pak, saya akan rancang agar semuanya jadi aktif. Ada lagi ya ibu masih ada tadi ada coaching, ada pembagian gaya belajar itu ada lagi ibu akan yakin siswa akan lebih baik lagi. Mungkin ada satu lagi Pak, saya mungkin perlu merancang penugasan siswa yang bervariasi. Saya tidak langsung menuntut siswa itu, misal saya tadi menyuruh siswa itu mendengarkan sebuah audio, kemudian siswa itu menjawab pertanyaan audio. Barangkali itu untuk yang gaya belajarnya audio visual ya, cocok. Tapi kalau untuk yang kinestetik ini barangkali saya menyuruh dia melukis atau membuat dengan tanpa terhadapnya. Materi tadi saya ada materi intention ya, plan. Jadi saya suruh dia membuat kalimat tanpa, saya suruh dia kirim ke WA kita atau di post di Instagram dan lain sebagainya. Mungkin itu dari untuk hasil ya Pak ya, hasil produk pembelajarannya saya variasikan, tidak mesti satu jenis. Penugasan
penugasan ya, penugasan bervariasi ya. Oke, penugasan bervariasi artinya lagi buat melihat ini kan, melihat dari gaya dia bilang tadi ya, Iya. atau melihat dari yang aktif, penugasannya aktif, yang kurang, yang belum. Nah, tadi kan saya sudah petakan berdasarkan gaya belajar. Iya. Dari gaya belajar itu kan saya bisa mengidentifikasi jenis penugasannya seperti Oke, apa. oke, oke. Jadi tidak berdasarkan yang aktif, yang sedang lagi. Baik, ada lagi Bu? Sepertinya Cukup ya? cukup kayaknya Pak. Ya, apa yang akan dimulai? Saya mencoba eksekusi di pertemuan berikutnya. Berikut ya? Iya. Berikutnya kapan Ibu? Pertemuan berikutnya minggu depan, berarti Rabu depan. Rabu depan oke. Jadi saya tunggu ya Bu, action yang luar biasa Ibu. Insya Allah. Ya, yang penting dari apa yang disampaikan pada coaching kita setelah pembelajaran ini menarik. Ibu punya apa namanya, punya potensi yang masih terpendam yang akan Ibu berikan kepada anak-anak yang sangat luar biasa yang saya menunggu ya dari yang Ibu berikan sebagai seorang guru yang akan menjadi kreatif. Yang pertama, coba simpulkan ini. Yang pertama, buat dari coaching. Coaching terhadap siswa-siswa yang memang aktif gitu ya. Artinya akan ada waktu ya tersendiri belajar yang dilakukan. Yang kedua, Ibu akan mencoba untuk memetakan suatu gaya belajarnya pada audio, visual dan seterusnya. Dengan gaya belajar itulah akan muncullah metode yang bervariasi, kan begitu ya. Yang ketiga, penugasan yang bervariasi. Ini akan dilakukan sesuai dengan gaya belajar tadi, kan begitu ya. Tiga ini akan dilaksanakan atau diskusi pada minggu depan. Saya nggak sabar nih minggu depan melihatnya seminggu yang sangat spesial ini. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Optimis. Oke, terima kasih Bu Delpa atas observasi kelasnya. Luar biasa apa yang disampaikan. Dan ini nanti akan benar-benar bisa menularkan kepada teman-teman lagi ya, bahwa begitulah seorang guru, dia akan terus mencari apa sih yang membuat siswanya menyenangkan dalam kelas walaupun siang hari. Dan kita tidak bicara lagi pagi, siang, dan sore. Yang penting dia selalu semangat pagi, mau siang, mau sore, mau malam ya, tapi semangat pagi gitu. Oke, terima kasih ya Bu Delpa ya. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak.